Halo, Mercedes-Benz Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, malam ini ada satu unit di hadapan saya, Mercedes-Benz W221 S300 RSE Black on Brown. Ini mobil yang kemarin saat saya open for book, kilometernya itu baru 25.000 ya. Nah, ini dia mobilnya nih. Nah, ini kemarin, jadi saat saya open for book ya, saya sudah membuktikan bahwa elektrikalnya kita colok ECU, kita komunikasi dengan ECU-nya. Nah, saat kita lakukan start diagnosis, saya beberapa kali punya Mercedes-Benz W221 ya. Mungkin ini yang keempat apa kelima saya lupa. Tapi baru kali ini W221 S-Class, saat saya lakukan start diagnosis, itu semuanya checklist. Semuanya checklist, artinya sama sekali nggak ada isu di area electrical. Oke. Nah, meskipun seperti itu, saya juga tetap cek lebih detail lagi ya untuk electricalnya. Kemarin ini kan dia terkenalnya itu ECU-nya itu ECU panggang. Nah, itu pun sama. Kemarin untuk ECU-nya pun saya lakukan pengecekan lebih detail lagi dan sama sekali tidak ada masalah. Oke. Bahkan kemarin tuh bukan cuman electrical doang ya. Saya lakukan general check up. Ada di video sebelumnya. Jadi mobil saya naikin ke lift, ya kan? Kita cek semua kekurangannya apa. Meskipun mobil ini kalau kita dipakai tuh enak banget. Dipakai tuh nyaman banget. Nggak ada isu di sana. Oke. Nah, mobil ini tuh telah terbuk oleh Mas Zaki. Mas Zaki itu dari Tegal. Saya juga nggak kenal siapa itu Mas Zaki. Cuman memang dia followers namanya Real Auto Benz ya. Saya ada unit apa dia selalu tahu. Dan kebetulan saat saya posting mobil W221 S300 RSE ini memang dia pengen. Nah, jadi begitu saya posting, akhirnya cuma posting berapa hari udah terbuk juga. Nah, itu yang saya bilang meleng sedikit lewat. Nah, jadi mobil ini tidak ada isu ya. Tadi sudah saya bahas di area electrical, di area ECU, semuanya checklist, tidak ada masalah. Dan saya sudah melakukan general check up. Nah, bahkan mobil ini tuh kemarin meskipun baru saya open for book, nah kemarin tuh ada naik postingan, saya bilang, lu bangga kalau bannya masih bawaan pabrik, kalau saya sih enggak. Nah, itu pun kemarin sebetulnya statusnya saya ganti ban 4 pieces pakai Continental itu sebelum saya open for book sebetulnya, makanya saya posting kemarin ya. Nah, karena memang sudah tidak layak gitu loh. Bayangin aja, ban Continentalnya itu pabrikan 2008, sekarang 2020 ya. Udah kadaluarsa banget lah. Makanya akhirnya pun saya langsung ganti karena kita ngeri pakainya. Kalian bertanya-tanya kan, wah, kok ini Real Auto Benz tumben banget nih resmi pakai batik, pakai celana kain. Nah, kebetulan gue baru pulang kerja dan kebetulan lagi kita menghadapi S-Class. Jadi mungkin harus lebih resmi ya setelannya. Nggak, bercandaannya aja ini. Oke, sekarang kita lihat ke mobilnya. Ikutin saya sini. Nah, jadi ini kemarin mobil, ini kalian lihat aja nih. Ini catnya masih full original. Catnya masih full original. Intip sekali lagi yuk, biar nggak penasaran, kita lihat interior. Gimana sih interior kilometer 20.000? Ikutin saya sini. Nah, nih, ini interior mobil kilometer 20.000. Ini yang saya bilang joknya kayak nggak pernah didudukin loh. Tuh, ini mobil kilometer 20.000 kayak begini nih interiornya nih. Ini area depan. Terus kita lihat pintu vakumnya masih normal semua. Kita lihat area belakang. Nah, lihat area belakang. Nah, ini dia area belakang mobil kilometer 20.000. Tuh, sesegar ini loh interiornya. Oke. Nah, ini vakumnya normal semua. Ini kita remind aja mobilnya yang mana, karena baru sekarang kita mau garap. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kok ini mobil mau mulai digarap sudah bertebaran spare part nih di hadapan mobilnya. I feel your heart.
Ini area kaki-kaki itu untuk matic. Lalu itu oli-olian tuh, oli mesin, ada oli untuk gearbox matic, oli gardan, terus oli power steering. Di situ udah ada oli rem. Nah, ini baru belanja spare part tahap pertama. Apa aja barangnya? Kalian bisa lihat di bawah sini. Take what we're given, and the sun may still rise, but your light is missing. I need to know I'm not alone. Now take it home as the night begins to fade away. Kita akan bahas satu persatu ya. Barang ini saya bilang belanja spare part tahap pertama ya. Seperti yang sudah-sudah, kalau ada video pertama nih, mobil sudah sudah terbook, lalu mobil sudah ada di workshop, lalu ada video tuh bertebaran spare part, itu saya selalu bilang apa? Itu belanja spare part tahap pertama ya. Ini sebetulnya tahap pertama aja belum semuanya datang loh spare partnya loh. Tapi kita dokumentasikan dulu aja sekarang. Oke, kalian bisa ikutin saya sini. Di sini ada apa aja ya? Nah, kita oli mesinnya pakai Mobil One. Nah, ini kita oli mesinnya pakai Mobil One. Lalu di sini ada lagi, ini dia oli Matic. Oli Matic kita pakai Bintang. Ingat ya, oli Matic Bintang. Ini kita gearbox Maticnya adalah 7G-tronic. Jadi kalian harus aware dengan number di sininya, bahwa ini oli Matic untuk 7G-tronic. Jangan sampai salah oli Maticnya. Nah, lalu di sini ada apa lagi? Di sini ada arm aluminium. Ada arm aluminium. Lalu di sini ada kampas rem. Ini kampas rem original Bintang ya. Kalian bisa lihat original Bintang. Ini kampas rem belakang. Lalu ada engine mounting di sini. Nah, ini untuk keperluan Matic ya. Ini untuk karet karternya aja kita order original Bintang loh. Ada part numbernya. Lalu di sini ada filter oli Matic ya. Ini untuk urusan Matic. Lalu di sini ada oli rem, ada oli power steering. Itu oli mesin. Nah, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini ada nah ini aja nih. Ini namanya PR cup mesin ya. Jadi PR cup mesinnya dia tuh kemarin udah agak lemah. Akhirnya saya ganti nih. Kita dapat 2 biji. Nanti PR cup mesinnya pun saya ganti. Jadi ini kalau saya bilang sih kayak perintilan kayak begini nih. Di sini ada filter udara, ada filter oli mesin. Ya, di sini ada puli-puli. Oke. Di sini ada arm besi. Nah, ini arm besinya dia. Kiri kanan, tadi arm aluminium kiri kanan ya. Lalu di sini ada ini original Bintang, ini transmisi mounting. Ada engine mounting lagi di sini. Kita lihat ke sini ada kampas rem. Nah, ini kampas rem depan original juga kita ganti. Lalu ada arm aluminium. Nah, di sini ini sebetulnya ada beberapa barang yang belum datang ya. Ada beberapa barang yang belum datang. Contoh seperti disc brake. Mungkin disc brake-nya menyusul, besok sih harusnya udah datang. Terus ada filter kabin belum datang juga. Ada beberapa spare part yang belum datang di hari ini ya, tapi kita bikin video dulu aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada wiper. Nah, ini pun saya bilang sih perintilan. Ini karet wipernya kemarin pas saya pakai lagi hujan kayak kurang smooth ya, jadi akhirnya memang sudah tidak layak, kita ganti juga untuk karet wipernya. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya hobi banget nih, ganti yang namanya stabilizer. Ini stabilizer ya, ini stabilizer original Mercedes-Benz. Untuk Mercedes-Benz
W221. Nah, jadi kita bahas untuk stabilizer ya. Stabilizer ini tuh panjang banget dan ini spare-nya mahal. Harganya juta-jutaan. Sebetulnya orang tuh sering rusak tuh di sininya nih. Nah, di sini kan ada kayak karet ya. Nah, di sini ada karet, di sini ada karet. Nah, saya nggak mau akalin. Jadi bakalan beda hasilnya saat kita beli full set dan saat kita hanya beli karetnya doang dan kita press ulang. Pasti beda. Makanya saya beli full set meskipun harganya mahal. Ini harganya juta-jutaan nih. Ini stabilizer ya. Nah, selain stabilizer, di sini ada barang yang mahal juga. Sebetulnya buktikan saat saya open for book ya. Di sana saya lakukan start diagnosis. Nah, di sana saya cek khusus untuk area air suspension. Karena Mercedes-Benz W221 ini salah satu isunya adalah air sus. Sebenarnya air sus ini memberikan kenyamanan yang sangat maksimal. Kenapa menjadi isu? Karena spare part-nya mahal banget. Saya akuin spare part-nya mahal loh. Saat kemarin saya melakukan pengecekan untuk keempat air susnya dan saya cek body valve-nya, saya cek motor pump-nya gitu ya. Saya cek semuanya dalam kondisi yang prima. Sebetulnya tidak ada kesalahan di air sus, nggak ada air sus yang ngeblok, dan semua pressure air susnya dalam kondisi yang normal. Kalian bisa cek di video sebelumnya, saya sudah membuktikan itu. Nah, tapi saya punya alasan kenapa akhirnya saya order 2 pieces air sus bagian belakang. Berapa harga satu piecesnya? Harga satu piecesnya 30 juta. 31 juta ya mas. Nah, 31 juta. Barangnya mana? Barangnya ini. Ini dia air suspension original Mercedes-Benz. Dan ini expired date-nya masih lama, 2021 ya. Nah, ini original, masih dibungkus. Oke. Nah, ini pun saya ganti. Ini pun saya ganti untuk bagian belakang, kiri dan kanan. Kalian lihat lagi, ini air sus ya. Ini air sus belakang. Ini sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanannya, belakang kanan saya pun ganti. Ini barangnya. Ini original Mercedes-Benz. Oke. Nah, ini dia air suspensionnya. Barang ini ya, air suspension ini ya, harganya 31 juta. Oke. 31 juta dikalikan 2, artinya sudah 62 juta. Ya. Kita baru membahas 2 spare part ini loh. Belum kita membahas untuk full tune up, untuk kaki-kaki yang lain, ya. Belum nanti buat urusan matic, belum eksterior, belum interior, belum AC, belum tindakan-tindakan premium yang lain. Oh, belum ban tuh, Continental baru 4 biji. Kalian bisa hitung nggak? Saya habis berapa puluh juta? Mungkin bisa jadi habis 100 juta lebih loh. Karena Asus aja udah 60 juta. Ya. Tapi kalian boleh tanya dengan smart buyer-nya, berapa harga dealing dengan real auto Benz? Ya. Kalian jangan berpikiran liar dalam artian, wah jangan-jangan ini segala macam diganti, sampai Asus diganti, harganya mahal banget. Kalian boleh cek smart buyer-nya, boleh tanya ke smart buyer-nya, worth it nggak dealing S300 RSE ini dengan real auto Benz? Karena saya dealing dengan smart buyer itu, ya, harganya tidak jauh dari harga pasaran. Padahal alasan pertama, mobil ini kolektor item. Karena kilometernya baru 25.000 loh, mobil tahun 2008. Tangan pertama record dan kita akan sempurnakan menyeluruh sampai akhirnya Asusnya pun saya ganti belakang 2 biji. Nah, pertanyaannya, kenapa Mas Eril kok Asusnya hanya 2 bagian belakang aja? Karena gini, meskipun secara data untuk area Asus ya depan atau belakang itu tidak ada masalah sama sekali, tapi saya melakukan tindakan preventif. Kenapa tindakan preventif? Karena begini, mobil ini Asus bagian depan itu sudah pernah diganti sama owner sebelumnya di tahun 2018. Nah, sementara yang Asus bagian belakang itu masih bawaan pabrik. Sementara Asus yang bagian belakang itu masih bawaan pabrik. Ya kan? Kebayang nggak? Asusnya 2008, sekarang 2020, udah 12 tahun. Meskipun tidak ada masalah, tapi saya melakukan tindakan preventif, yang mana tindakan preventif itu nggak murah. Ya, kenapa nggak murah?
Karena harga air suspension original Bintang ini kiri kanan sudah 62 juta. Itu tindakan preventif loh. Karena kan saya bilang apa? Perfect all semua bagiannya. Artinya semuanya harus maksimal. Nah, itulah yang selalu saya deliver pada semua unit Mercedes-Benz jebolan dari Real Auto Benz. Karena saya nggak mau tidak maksimal, dan saya lakukan ini untuk jangka panjang, ya. Artinya perfect condition itu dirasakan oleh smart buyer long term, dalam jangka panjang, bukan short term, oke? Dan semua eksekusi penyempurnaan selalu saya sajikan, progres demi progresnya. Nah, jadi untuk malam ini sekian dulu videonya untuk bahasan belanja spare part tahap pertama, yang sebetulnya pun belum lengkap di tahap pertamanya nih. Nanti bakalan ada lanjutan lagi tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, sampai nanti saya bilang perfect all bagiannya sudah terdeliver. Oke. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be smart buyer, mercikanlah mercimu, Real Auto Benz.